fisika ya. Di sini saya akan membahas materi tentang suhu dan kalor pada fisika. Tentunya bersama saya Ayeka. Nah, untuk peta konsepnya, jadi di video ini nantinya kita akan membahas yang pertama yaitu tentang suhu, dimana suhu itu nantinya akan terbagi menjadi materi untuk termometer. Kemudian pada termometer itu terdapat skala-skalanya, nah, atau disebut dengan skala suhu. Kemudian setelah materi suhu, maka akan dilanjutkan dengan materi kalor. Nah, nantinya di kalor ini yang pertama itu akan terdapat pengaruh kalor pada zat. Nah, terdiri dari kalor jenis dan kapasitas kalor, perubahan wujud zat, dan asas Planck. Nah, setelah ini kemudian dilanjutkan dengan pemuaian zat, di mana nantinya pemuaian zat itu terdiri dari pemuaian untuk zat padatnya, di mana muai panjang, muai luas, dan muai volume. Kemudian nanti juga ada namanya pemuaian zat cair. Zat cair hanya terjadi pemuaian volume saja. Kemudian pemuaian zat gas. Zat gas itu nantinya akan disertai dengan perubahan tekanan. Kemudian akan ada juga pembahasan tentang perpindahan kalor. Nah, terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, seperti itu. Di video kali ini akan saya bahas tentang suhu dan kalor. Nah, materi-materinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama yaitu suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan indera. Nah, alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Ada bermacam-macam termometer, mulai dari yang analog sampai yang digital, mulai dari yang menggunakan air raksa sampai yang menggunakan inframerah. Nah, ini merupakan salah satu jenis-jenis termometer. Nah, kalau yang ini dia menggunakan bahan dasar air raksa atau alkohol. Kemudian, nah, kalau yang ini itu secara analog, kemudian yang ini secara digital. Nah, kemudian yang ini menggunakan inframerah, atau pada saat sekarang mungkin sedang tren ya untuk menggunakan termometer ini, karena di kondisi pandemi seperti ini kita diwajibkan, salah satu diwajibkannya itu untuk mengukur suhu. Nah, untuk berada di beberapa tempat. Nah, mungkin termometer seperti ini yang sering digunakan, yaitu termometer yang menggunakan inframerah. Tinggal tekan tombolnya, maka akan muncul hasilnya. Nah, kalau yang ini perlu sentuhan, kalau yang ini tidak perlu sentuhan. Nah, itu untukkan suhu. Nah, kemudian terdapat yang namanya skala suhu. Nah, ada 4 skala suhu yang digunakan pada termometer. Di antaranya yaitu Celsius atau derajat Celsius, Reaumur atau disingkat dengan derajat Reaumur, Fahrenheit atau disingkat dengan derajat F, dan Kelvin atau disingkat dengan K. Nah, sebelum saya masuk ke sini, sebagai informasi saja, suhu kalau di materi besaran dan satuan, suhu itu kan salah satu dari 7 besaran pokok. Nah, skala atau satuan internasionalnya yaitu menggunakan Kelvin. Nah, kemudian di tabel ini itu akan kita bahas atau akan kita identifikasi satu persatu tentang titik tetap bawah, titik tetap atas, atau jumlah skalanya. Nah, untuk Celsius,
itu titik tetap bawahnya, atau bisa juga disebut dengan titik beku. Nah, titik bekunya itu untuk Celcius 0 derajat Celcius. Nah, untuk kan titik tetap atasnya atau sering disebut dengan titik didih itu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian jumlah skalanya, selisihnya antara 100 dengan 0 itu 100. Kemudian Reaumur itu 0 derajat titik tetap bawahnya, titik tetap atasnya 80 derajat Celcius. Nah, skalanya yaitu 80. Fahrenheit 32 titik tetap bawahnya, titik tetap atasnya itu 212. Nah, skalanya selisih antara 212 dengan 32 itu 180. Nah, Kelvin itu titik tetap bawahnya itu 273. Sedangkan titik tetap atasnya itu 373. Selisihnya dikurangkan 373 dengan 273 itu 100. Nah, dari sini, dari penetapan skala ini, nah ini kan kalau kita sederhanakan ini kan kalau kita bagi dengan 20. Nah, bagi dengan 20 ini kan hasilnya 5. Ini hasilnya 4, ini hasilnya 9, dan ini hasilnya 5. Nah, dari penyederhanaan ini, dari jumlah skalanya, maka terbentuklah atau perbandingan yang bisa digunakan untuk mengkonversi dari satuan suhu ke satuan suhu yang lainnya. Nah, di sini Celcius. Nah, kalau diubah ke Reaumur itu menggunakan persamaan 4/5 dikali derajat Celciusnya yang diketahuinya. Nah, kalau Kelvin tinggal dijumlahkan 273. Kalau Fahrenheit itu 9/5 dikali derajat Celciusnya ditambah 32. Jadi intinya ini kalau dari Celcius ke Fahrenheit itu kita jumlahkan dulu dengan 32 untukkan sudut Celciusnya. Kemudian Reaumur untuk ubah ke Celcius itu 5/4 kali F. Kemudian untukkan Kelvin itu, nah itu pertama dasarnya itu kita pertama ubah dulu ke dari Reaumur ke Celcius. Setelah itu kita jumlahkan dengan 273. Kemudian Fahrenheit itu 9/4 R sama ditambah 32. Ini jumlahkan dulu, jangan sampai salah ya, jangan dikalikan dulu, dijumlahkan dulu. Nah, kemudian Fahrenheit itu untuk mengubah ke Celcius itu 5/9. Nah, kalau Fahrenheit ini kalau mau diubah ke Celcius itu hasilnya ini maaf. Berarti ini maaf. Saya salah, maaf. Nah, kalau ini, nah kalau di sini ini dikalikan terlebih dahulu, maaf, salah tanggapan, kurang fokus, maafkan saya. Nah, kalau ini dikurangkan terlebih dahulu. Kalau yang tadi itu dikalikan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Kalau ini dikurangkan terlebih dahulu. Nah, sama juga dengan Reaumur 4/9 derajat Fahrenheitnya dikurangkan terlebih dahulu. Ini tanda kurung. Nah, saya rasa kalian sudah paham untuk aturan penjumlahan atau pengurangan atau pembagian dan perkalian untuk matematikanya. Kemudian Kelvin sama untuk Kelvin itu dari Fahrenheit, saran saya diubahkan dulu terlebih dahulu menjadi Celcius. Setelah itu baru ditambahkan 273. Nah, kemudian Kelvin sama mau kubah ke Celcius itu dikurang. Kalau Reaumur itu kalau Reaumur itu dikurangkan terlebih dahulu Kelvinnya ke 273 sehingga menghasilkan nilai untuk derajat Celcius. Nah, kalau Fahrenheit ini, nah ini dikurangkan dulu Kelvin sehingga nanti menghasilkan derajat Celcius. Intinya kalau Kelvin ini diubah dulu ke derajat Celcius. Nah, begitu. Itu untuk persamaan konversinya. Nah, kemudian untuk skala suhu. Nah, skala Celcius dan Fahrenheit banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah Kelvin. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Nah, berikut gambaran mengkonversi suhu pada dua termometer yang berbeda secara umum dituliskan. Nah, ini
gambaran untukkan pengkonversi yang berbeda suhunya. Nah, dalam maksud saya bukan berbeda suhu, maksud saya itu berbeda kapasitasnya. Nah, misalkan ada dua termometer P dan termometer X. Nah, ini di atas nih namanya titik didih. Kalau tadi itu di tabel itu sebelumnya itu disebut dengan titik rendah bawah. Nah, titik terendahnya, titik didih itu titik tertingginya, tertinggi. Nah, kalau ini titik terendahnya. Nah, gitu. Ini X maksimal, ini Y maksimal. Andaikan ya ada termometer P dan termometer Q. Nah, ini di sini adalah skala yang terukur. Nah, di sini skala terukur atau terbaca sama. Nah, sehingga persamaannya itu, nah, X skala yang terbaca dulu dikurang X minimal itu titik bukunya per X maksimal titik didihnya per X minimal. Nah, kalau untuk termometer Q itu Y dikurang Y minimal per Y maksimal dikurang Y minimal. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut. Nah, contoh soalnya. Nah, ini contoh soal untukkan mengkonversi dari satuan tertentu ya, satuan untukkan suhu. Nah, suhu udara dalam suatu ruangan itu 95 derajat Fahrenheit. Ini sudah diketahui. Nyatakan suhu tersebut dalam Kelvin. Nah, diubah ke dalam Kelvin. Nah, cara tergampangnya ubah ke Kelvin. Nah, itu kita menggunakan persamaan K sama dengan C ditambah 273 derajat. 273 derajat. Nah, fokusnya itu pokoknya untukkan apapun itu, baik itu Fahrenheit, baik itu Reaumur, baik itu Celsius. Celsius kan pasti ya. Nah, antara Reaumur, Fahrenheit dan Fahrenheit itu saran saya ubah dulu ke Celsius supaya kita gampang mengingat rumusnya, dalam arti cuman kita gunakan satu persamaan rumus saja. Nah, jadi untuk ubah Kelvin itu diubah dulu ke Celsius, setelah itu baru ditambah 273. Nah, jadi ini kita ubah dulu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, Fahrenheit ke Celsius yang dicairkan 5 per 9 Fahrenheitnya. Nah, setelah itu 5 per 9 ini itu dikalikan dengan berapa besar derajat Fahrenheitnya. Nah, setelah itu kita kurangkan 32. Nah, jadi ini nantinya untuk ubah ke Celsius kita kurangkan 32. Jadi ini dikurangkan terlebih dahulu. Nah, sehingga 5 per 9 F-nya 95 dikurang 32. Nah, hasilnya 5 per 9, 95 kurang 32 itu 3. Nah, 9 kurang 3, 63. Nah, 5 per 9 kali 63 bagi 9 dapat 1, bagi 9 itu dapat 7. Nah, sehingga 5 kali 7 itu 35 derajat Celcius. Nah, sudah dapat derajat Celciusnya, maka kita masukkan ke persamaan ini 35 derajat ditambah 273 derajat. Nah, hasilnya itu diperoleh 308 derajat Kelvin. Nah, ini 308. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Nah, berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Nah, berarti harus ubah ke Reaumur. Nah, Celcius ke Reaumur, berarti Reaumur, cair Reaumur itu 4 per
langsung saja dikalikan dengan 40. Nah, langsung. Kemudian langsung saja dibagi 5, 1 bagi 5 dapat 8. Sehingga 4 ke 8 itu 32 derajat priamu. Oke, begitu. Nah, kemudian contoh soal yang berikutnya. Nah, ini tentang konversian dengan menggunakan termometer yang tidak diketahui dengan termometer yang sudah diketahui. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah termometer X memiliki titik beku 40 derajat X dan titik didih 240 derajat X. Nah, jika sebuah benda diukur suhunya dengan menggunakan termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat Celcius, maka bila diukur dengan menggunakan termometer X, suhunya adalah. Nah, ini kan sebenarnya kan intinya ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya, penkonversian. Cuman ini kita tidak tahu ini apa. Ini bukan termometer Reaumur, Fahrenheit ataupun Kelvin. Jadi kita tidak bisa mengkonversikan memakai rumus yang sudah ada. Maka kita gunakan persamaan, yaitu ini dianggap termometer X, di mana titik tertingginya atau titik didihnya itu 240 derajat ini. Titik didihnya. Kemudian titik bekunya 40 derajat. Ini titik bekunya atau titik bawahnya. Nah, jika sebuah benda diukur suhunya dengan menggunakan termometer Celcius, nah ini dianggap termometer Celcius. Nah, kita tahu walaupun tidak disebutkan, nah tadi sudah saya jelaskan juga, termometer Celcius walaupun tidak disebutkan di soal, kita harus tahu bahwa titik didihnya yaitu 100 derajat, titik bekunya itu 0 derajat. Nah, begitu. Jadi harus kalian hafalkan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berapa titik didihnya atau titik tertingginya, berapa titik terendahnya. Nah, setelah itu, nah di termometer Celcius ini menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Nah, di sini 40 derajat, anggap di sini 40 derajat. Nah, jadi yang ditanyakan ini termometer X ini kalau 40 derajat Celcius di termometer X ini berapa? Nah, begitu dia. Jadi kalau menggunakan persamaan, anggap ini termometer X sama dengan termometer Celcius. Nah, kita gunakan persamaan, anggap di sini untukkan X max-nya, ini X min-nya, ini X terbaca, saya singkat baca saja. Nah, kemudian atau tidak usah kita gunakan baca, X saja gitu. Nah, ini untukkan simbol saja. Nah, kemudian sama ini C maksimal, ini C minimal. Nah, persamaannya gini, kalian ingatkan saja, patokannya di bawah, berarti tengah bawah. Nah, tengah X dikurang bawah X min per atas bawah, atas X maksimal, bawah X minimal. Kemudian sama, tengah bawah, tengah C di bawah C minimal, atas bawah berarti C maksimal di bawah C minimal. Nah, setelah itu X-nya, X tengah ini yang kita cari, X minimalnya itu 40 per maksimalnya 240, minimalnya 40. C yang terbacanya 40, kemudian C maksimalnya 100, C minimalnya C maksimalnya dulu 100. Oh maaf, ini C minimal. Nah, tengah bawah berarti ini 0. Nah, ini 0. Kemudian 100 dikurang bawah minimal 0. Nah, X kurang 40, X kurang 40, 240 kurang 40, 200, 40 kurang 0, 40, 100 kurang 0, 100. Nah, ini bisa kita coret 1, 2, kita coret di sampingnya 2, coret 2. Nah, kemudian ini kita kali silang.
Nah, begitu. X kurang 40 dikali 1 berarti X kurang 40. Kemudian 2 dikali 40 sama dengan 80. Sehingga X sama dengan 80. Pindah ruas awalnya kurang, pindah ruas jadi ditambah 40. Sehingga X itu 120 derajat X. Nah, jadi kalau dengan soal seperti ini, maka 40 derajat Celcius itu sama juga dengan 120 derajat X. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang kalor. Nah, di sini kita pertama akan membahas tentang pengaruh kalor pada zat. Nah, pengaruh kalor pada zat, sebelumnya kita harus membahas dulu, mengerti terlebih dahulu apa itu kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, jadi kalor ini pada dasarnya energi. Kalor itu energi yang berasal dari panas. Nah, sifat alamiahnya itu dari lebih tinggi ke lebih rendah. Nah, suhunya. Kemudian kalor dapat digunakan untuk menaikkan suhu, bahkan dapat digunakan untuk mengubah bentuk suhu. Jadi kalor itu dari energi panas ini itu pengaruhnya itu bisa menaikkan suhu dan juga bahkan bisa dapat mengubah suhu. Nah, begitu untuk suatu zat, baik itu zat padat, cair maupun gas. Nah, kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg satu zat sebesar 1 Kelvin. Nah, di kalor ini ada namanya kalor jenis. Nah, kalor jenis ini adalah konstanta suatu zat. Nah, kemudian kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Nah, semakin besar kalor jenis, maka kemampuan untuk menyerap kalor itu semakin besar juga. Nah, untuk persamaannya itu bisa ditulis dengan Q sama dengan MC delta T. Nah, untuk keterangannya ini. Nah, Q itu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, satuannya joule. Untuk M itu massa zat, satuannya kilogram. C itu kalor jenis. Nah, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, delta T ini nantinya itu untuk delta T pasti delta itu kan identik dengan kurang. Berarti ini ada T akhir dikurang T awal. Nah, kemudian selain itu, selain adanya kalor jenis, ada namanya kapasitas kalor. Suatu benda itu merupakan jumlah kalor yang diperlukan atau dihabiskan jika suatu suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, persamaan itu ini C sama dengan MC, M kali C. Nah, M kan sudah kita tahu, M itu massa, C itu kalor jenis, nah C itu kapasitas kalor. Nah, jadi pada dasarnya hubungan di antara saya kembalikan dulu. Nah, hubungan antara dua persamaan ini itu pada dasarnya, nah ini kan C itu kan sama dengan M kali C. Nah, dari persamaan ini M kali C ini bisa kita substitusikan, bisa kita ubah. Jadi pada dasarnya Q gitu bisa juga dengan kapasitas kalor dikali delta T, karena kapasitas kalor itu sama dengan M kali C. Nah, begitu. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Nah, ini maksudnya 10 derajat Celcius. Nah, air sebanyak 3 kg berarti ini massanya, ini suhunya, suhu awalnya dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Nah, berarti ini suhu akhirnya. Jika kalor jenis 4186, berarti ini C-nya, C kecil kalor jenis. Kemudian tentukan kalor yang diserap air tersebut. Tentukan kalor yang diserap, kalor per Q. Nah, apa?
Q kita tahu itu sama dengan MC delta T. Nah, M-nya itu 3 kg, ini C-nya itu 4186, delta T-nya yaitu T2 dikurang T1. Itu hasilnya delta T kan ya, delta T sama dengan T2 dikurang T1, T akhir dikurang T awal. Nah, 35 dikurang 10. Nah, 3 dikali 4 186. 35 kurang 10 itu sama juga dengan 25. Nah, 3 kali 4 186 itu hasilnya sama dengan 12558. 12558 dikalikan dengan 25. Nah, kali 25. Hasilnya itu 313950. Nah, joule. Nah, itu hasilnya 313.950 joule. Itu untuk hasilnya. Berarti kalau yang diserapnya itu 313.950 joule. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan perubahan wujud zat. Nah, ketika sedang berubah wujud, walaupun terdapat pelepasan atau penyepan kalor, tetapi tidak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Kalau ini disebut kalor laten atau disingkat dengan L. Nah, jadi intinya pada perubahan wujud zat ini itu tidak memerlukan suhu. Nah, jadi suhu ini akan tetap. Nah, suhu ini akan tetap. Nah, kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujud persatuan massa. Nah, samaannya nih, Q sama dengan M kali L. M itu massa zat, Q itu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud, kemudian kalor laten. Jadi pada dasarnya kalau saya buatkan grafiknya, di sini saya buatkan grafik. Nah, di sini anggap grafik suhunya derajat Celcius. Nah, jadi pada dasarnya benda itu kan yang terdiri dari anggap itu zat padat, ini cair dan gas. Nah, padat, nah anggap menggunakan air. Nah, air kalau bentuk padat itu dalam bentuk es. Nah, es itu biasanya di sini ini 0 derajat. Nah, kalau ini kan negatif. Nah, negatif misalkan negatif apa? Negatif 40 misalkan. Nah, pada kondisi ini suhu akan naik. Nah, saat kenaikan suhu itu kita gunakan persamaan yang tadi kalau jenis, yaitu Q sama dengan MC delta T. Nah, suhu S ini akan naik. Kemudian, nah ini perubahan wujud zat. Jadi saat perubahan wujud zat suhu itu tetap. Nah, ini saya buat saya ubah supaya jelas. Nah, begini. Suhu akan naik. Nah, saat perubahan wujud zat itu suhunya tetap. Nah, sehingga kita gunakan persamaan Q sama dengan M kali L. Nah, kalau dalam grafik ini 0 derajat ini perubahan dari es mencair. Nah, di sini adalah perubahan es ke air. Nah, kemudian dari air itu akan mengalami yang namanya kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini, nah kalau kenaikan suhu itu kita tetap menggunakan Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan MC delta T. Nah, ini kenaikan suhu. Setelah kenaikan suhu, air akan berubah bentuk. Perubahan bentuk ini tidak mempengaruhi yang namanya suhu. Nah, suhunya itu tidak berubah. Nah, batas zat cair hentukan menguap itu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, kalau dalam bentuk Celcius ya. Nah, ini tetap 100 derajat Celcius saat air berubah ke dalam bentuk yang namanya gas, air ke gas. Nah, jadi persamaan yang kita gunakan itu Q sama dengan M dikali L. Nah, begitu.
Nah, setelah itu gas akan terus naik hingga tak terhingga. Nah, kalau naik ini kita tetap menggunakan Q sama dengan mc delta T. Nah, begitu. Nah, ini kalau bentuk grafiknya saya gambarkan. Nah, itu untuk kan kalor. Nah, kalor atau energi yang diperlukan. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soalnya untuk kalor latennya. Air sebanyak 100 gram. Nah, berarti ini masanya. Nah, ini saya ubah dulu. Saya ubah dulu warnanya tetap menjadi merah. Nah, air sebanyak 100 gram. Nah, ini massa. Nah, gram ini harus kita ubah ke dalam kilogram sehingga masanya itu sama dengan 0,1 kg bersuhu 70 derajat Celcius. Nah, berarti ini suhunya, suhu air. Ini berarti massa air diseramkan pada balok es yang bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, diseramkan pada balok es. Nah, balok esnya ini 0 derajat Celcius, berarti TS nya itu sama dengan 0 derajat Celcius hingga semua es melebur. Nah, hingga semua es melebur berarti tidak ada perubahan suhu, dia tetap 0 derajat Celcius. Jika kalor lebur es ini, kalor lebur es berarti LS, dan kalau jenis air berarti ini kalau jenis air 1 kilokalori. Nah, ini kan ini satunya kilokalori, berarti ini kita ubah. Nah, kilokalori ke kalori itu sama juga dengan 0,5 dikali 1000, berarti jadi 500 kalori per kilogram. Kalau ini, kalau jenisnya 1 kilokalori ke kalori itu sama juga dengan 1 kali 1000 kalori per kg derajat Celcius. Tentukan massa es yang melebur. Berarti yang ditanya massa es. Massa es berapa? Nah, jadi di sini kita gunakan yang namanya konsep asas Black. Nah, sebenarnya contoh ini untuk contoh asas Black. Tapi asas Black kan belum saya jelaskan. Nah, setelah ini akan saya jelaskan asas Black. Tetapi intinya asas Black itu, pada asas Black itu ada namanya Q serap. Nah, sama dengan Q serap sama dengan Q lepas. Q lepas atau Q terima sama dengan Q lepas. Nah, yang menyerapnya ini adalah si S yang menyerap kalor. Nah, berarti di sini S. Nah, si S ini melebur. Nah, artinya kita gunakan massa dikali lebur. Berarti ini massa S, ini lebur S. Nah, tidak ada kenaikan suhu, jadi kita tidak gunakan Q sama dengan mc delta T. Sedangkan Q lepas ini adalah si air. Air kan dituangkan, air kan lebih hangat, lebih tinggi suhunya daripada S, sehingga nantinya akan terjadi kenaikan atau penurunan suhu. Kalau kenaikan atau penurunan suhu itu gunakan persamaan mc delta T. Nah, M air dikali C air. Nah, jadi MS ini kita masukkan MS yang kita cari, massa S yang kita cari. Nah, kemudian LS ini, lebur S ini 500, kita masukkan 500. Kemudian M air ini, massa air ini adalah 0,1 kg. Kemudian C air ini, C airnya kita gunakan ini 1000 kali 1000. Nah, kemudian delta T suhu airnya, nah 70 derajat Celcius dikali 70. Nah, dari sini bisa kita coret ini 1 2, nolnya kita coret 2, 1 kurang, kita bisa ambil di sini 2. Nah, sehingga hasilnya MS dikali 5 sama dengan 0,1 kali 100 itu dapat 10. 10 kali 7 itu 70. Sehingga MS sama dengan 70 per 5. Maka massa S itu 70 bagi 5 itu dapat 14 kg. Nah, begitu. Jadi massa S-nya adalah 14 kg. Nah, kita lanjut. Kemudian kita lanjut. Nah, ini saya hapus dulu.
Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang asas Black. Nah, asas Black. Nah, tadi soalnya itu kita menggunakan asas Black. Nah, ditambah dengan penerapan atau penahanan konsep tentang kalor laten. Nah, kali ini hukum asas Black. Nah, asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikembangkan oleh Joseph Black. Jadi penemunya adalah Joseph Black. Nah, asas Black berbunyi, pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi di sini bisa disebutkan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, dengan keterangan Q lepas itu adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat, satuannya tetap joule di mana-mana. Kalor itu merupakan energi satuannya joule. Kemudian Q terima merupakan, kembali lagi, Q terima merupakan jumlah kalor yang diterima oleh zat. Nah, satuannya joule. Kemudian ini contoh soalnya. Contoh soal untuk penerapan asas Black. Nah, air bermasa 200 gram. Jadi ada sebuah air yang masanya 200 gram. Nah, masanya 200 gram berarti ubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Bersuhu 30 derajat Celcius. Berarti ini T-nya 30 derajat Celcius. Nah, dicampur air mendidih. Berarti ini air biasa. Kita anggap massa 1. Ini T1. Nah, dicampurkan air mendidih bermassa 100 gram. Nah, ini adalah air mendidih. Air mendidih massa 2, kita anggap massa 2 air mendidih. 100 gram diubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Nah, dan bersuhu 90 derajat Celcius. Jadi ini suhunya 90 derajat Celcius. Berarti ini suhu T2-nya. T2-nya itu 90 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau jenis air itu dianggap 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini kalau jenis airnya, berarti ini C air. Nah, suhu air campuran pada saat keseimbangan termal adalah berarti saat keseimbangan termal suhu air. Berarti ini anggap T keseimbangan termal atau kita singkat dengan TC. T keseimbangan termal berapa? Nah, TC ini suhu pada saat keseimbangan termal ini logikanya begini. Ini ada air yang biasa. Nah, ada dua air. Nah, air 1 dan air 2. Nah, masing-masing suhunya air 1 itu 30 derajat Celcius, air 2 itu suhunya 90 derajat Celcius. Nah, dari sini jika dicampurkan, logikanya jika dicampurkan maka akan ada namanya suhu yang baru, muncul nama suhu yang baru, suhu perpaduan antara 30 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Jadi suhunya itu di antara ini. Nah, ini dinamakan TC. Berapa suhunya ini? Ini yang kita cari. Nah, logikanya tidak mungkin apabila suhu yang 30 derajat Celcius dicampurkan dengan 90 derajat Celcius, hasilnya tidak mungkin akan di bawah ini, tidak mungkin. Nah, dan juga tidak mungkin akan di atas ini, di atas 90 derajat ini tidak mungkin. Pasti di antara ini, di antara 30 atau 90. Nah, berapa itu? Nah, itu yang akan kita cari TC-nya. Nah, kita gunakan konsep asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas ini 1. Nah, jadi ini bisa kita samakan Q1 dengan Q2. Nah, Q1 berarti MC delta T. Ini sama-sama air. Suhunya juga tidak sampai dengan 100. Ini 90, ini 30, berarti tidak ada yang namanya melebur. Ya, jadi anggap jika suhunya tidak sama dengan 100 derajat Celcius, maka tidak terjadi peleburan. Nah, peleburan. Nah, ingatkan ini. Nah, untuk kan air. Nah, berarti tidak ada peleburan. Berarti kita tidak menggunakan Q sama dengan M dikali L. Ini tidak kita gunakan. Nah, cukup saja MC delta T, masanya massa 1. Nah, delta T nya ini nanti kita cari. Kemudian di Q2
Q2 ini kita menggunakan sama, tidak ada peluburan, MC delta T. Berarti ini M2, ini delta T. Nah, karena sama-sama air, ini air dan ini air, walaupun yang satu tidak mendidih, yang satu mendidih, tapi jenis zatnya itu sama. Sehingga kalau jenisnya juga sama, dari persamaan ini kalau jenisnya sama boleh kita coret. Sehingga hasilnya M1. Nah, di sini M2 delta T ini. Nah, T dikurang T dikurang T. Nah, tinggal kita tentukan mana yang duluan. Nah, apakah TC dulu atau T1, atau T1 dulu baru TC. Nah, intinya kalau persamaan ini hasil pengurangan ini tidak boleh negatif. Nah, hasilnya ini tidak boleh negatif. Nah, kalau tidak boleh negatif, jadi secara logika kalau di sini suhu 1 dan TC, kalau dengan ini batas supaya tidak negatif itu TC dikurang 30 derajat. Nah, karena kan TC di atas 30, kalau dikurangkan jadi tidak mungkin hasilnya negatif. Kalau ini 2 dan TC, maka kita gunakan yang namanya 90 dikurang TC. Nah, karena TC ini lebih rendah daripada 90. Jadi di sini di 1 kita gunakan di sini TC, di sini adalah T1. Di sini juga ini adalah T2. Berarti ini T2, di sini TC. Jadi tinggal kita masukkan M1 itu 0,2, TC-nya yang kita cari, T1-nya itu 30. Nah, M2-nya itu 0,1, T2-nya itu 90, TC-nya yang kita cari. Nah, 0,2 kali TC, 0,2 TC. 0,2 dikali negatif 30 hasilnya negatif 6. Kemudian 0,1 kali 90 hasilnya 9. 0,1 dikali negatif TC berarti 0,1 TC. Nah, kita satukan yang sama-sama TC. 0,2 TC itu awalnya negatif, pindah was jadi ditambah 0,1 TC. Ini 9. Kemudian ini negatif pindah luas jadi positif 6. Nah, berarti ini sudah bisa kita hitung. 0,2 TC ditambah 0,1 itu hasilnya 0,3 TC. 9 tambah 6 itu 15. Sehingga TC sama dengan 15 dibagi 0,3. Atau kita lanjutkan, TC saya tulis ulang, 15 dibagi 0,3 itu supaya gampang membaginya. Nah, antara atas dan bawah itu kita sama-sama kalikan 10. Di atas kali 10 jadi 150, di bawah kali 10 menjadi 3. Jadi 150 bagi 3 itu dapat 50 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangannya itu 50 derajat Celcius. Itu penerapan asas Black. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pemuaian zat. Nah, pemuaian suatu zat atau pemuaian panas yang disebabkan oleh panas itu adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, atau berubah volume. Nah, karena terkena panas atau karena kalau. Jadi pemuaian zat ini disebabkan oleh kalau. Nah, kalau sehingga terjadi pemuaian zat. Nah, itu bisa berubah panjang, lebar, sama juga lebar dengan panjang sama juga, satunya tetap M, luas 2 dimensi atau volume 3 dimensi. Nah, begitu. Kemudian pemuaian bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi pemuaian ini berlaku ketiga zat ini. Nah, setelah itu pemuaian zat padat. Nah, pada zat padat bisa mengalami muai panjang, luas, dan volume. Berarti ada 3. Pada zat padat itu ada 3. Nah, bisa panjang 1 dimensinya, luas 2 dimensi, dan volume 3 dimensinya. Jadi ketiga-tiganya itu bisa untuk zat padat. Nah, kemudian kita bahas dulu untukkan pemuaian zat. Untuk pemuaian zat padat, untuk pemuaian panjangnya, pemuaian panjang zat padat berlaku jika zat padat itu hanya dipandang sebagai 1 dimensi berbentuk garis.
Nah, ini persamaannya. Delta L perubahan panjang, alfa itu koefisien panjang, L itu panjang awalnya, delta T perubahan suhu. Nah, sehingga ini LT akhirnya. Nah, ini panjang benda saat dipanaskan, LT. Nah, kemudian L0 ini panjang benda mula-mula, L0. Nah, kemudian alfa itu koefisien muai linear panjang, delta T perubahan suhu. Jadi ini pada dasarnya begini. Ini pada dasarnya ini adalah L0. Nah, berarti sini L0. Nah, ini kurang. Nah, ini kalau kita mau mencari delta L ini. Nah, delta L ini adalah perubahan panjang. Nah, delta L ini adalah perubahan panjang. Nah, berapa panjang pemuaiannya? Alfa, L0, delta T. Nah, LT ini panjang akhirnya setelah memuai. Nah, memuai kan bertambah panjang, berarti ini LT ini panjang setelah memuai, Nah, ini persamaannya L0 1 ditambah alfa kali delta T. Kemudian pemuaian luas. Nah, jika zat padat tersebut mempunyai dua dimensi, panjang dan lebar, kemudian dipanasi, tentu baik panjang maupun lebarnya mengalami pemuaian. Nah, mengalami pemuaian panjangnya ini. Nah, kedua-duanya mengalami pemuaian, maka dengan kata lain akan terjadi pemuaian luas. Karena panjang kali lebar itu kan luas, sama-sama memanjang, sama-sama memuai, itu akan menjadi pemuaian luas. Nah, kemudian persamaannya seperti ini. Nah, dengan AT itu luas benda pada saat dipanaskan, A0 ini maksudnya A0 ini, A0 kecil ini maksudnya luas benda mula-mula. Nah, beta ini beta, koefisien muai luasnya itu sama dengan 2 alfa. Nah, kalau diketahui alfa berarti bisa kita cari betanya, tinggal dikalikan dengan 2. Nah, delta T ada perubahan suhu. Nah, kemudian delta A ini adalah perubahan luas. Nah, kemudian pemuaian volume. Nah, zat padat yang mempunyai bentuk ruang jika dipanaskan mengalami pemuaian volume. Nah, VT ini seperti biasa, VT adalah luas benda saat dipanaskan setelah dipanaskan. Delta V ini adalah pertambahan panjang setelah dipanaskan. Nah, gamma itu sama dengan 3 alfa. Gamma itu koefisien muai volume. Nah, kalau diketahui alfanya, koefisien muai panjang tinggal dikalikan 3. Jadi kesimpulannya, jika diketahui alfanya, jika diketahui koefisien muai panjangnya, untuk mencari betanya, untuk mencari koefisien muai luasnya dikalikan 2, untuk mencari gamanya, untuk mencari koefisien muai volumenya dikalikan dengan 3 untuk kata alfanya. Nah, begitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pemuaian zat cair, tadi zat padat. Nah, untuk zat cair ini, pada umumnya setiap zat cair memuai jika dipanaskan, kecuali air jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Nah, akan menyusut. Nah, memuai, inti dari memuai kan pada dasarnya itu adalah memuai. Ini memuai. Memuai ini pada dasarnya adalah bertambah. Nah, bertambah. Nah, tetapi kalau air, kalau dari 0 sampai 4 derajat Celcius, dia malahan menyusut atau berkurang. Nah, kenapa? Nah, ini adalah sifat keanehan air, disebut dengan anomali air. Tetapi setelah lebih dari 4 derajat, misalkan 5 derajat Celcius dan seterusnya hingga naik, itu akan tetap terjadi pemuaian. Nah, akan menjadi pemuaian. Nah, itu suntukan air. Nah, karena pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume, jadi zat cair ini hanya mengalami pemuaian volume. Hanya satu saja untuk zat cair, memuai volume. Nah, maka pada pemuaian zat cair hanya diperoleh persamaan berikut. Ini adalah persamaan pemuaian volume. Sama keterangannya dengan muai zat cair. VT ini volume akhir,
volume setelah memuai, volume setelah memuai. Delta V ini pertambahan volume. Nah, V0 ini adalah volume awal. Nah, gamma ini adalah koefisien volume, atau sama juga dengan 3 alfa. Nah, alfa ini adalah koefisien muai panjang. Nah, delta T adalah perubahan suhu. Nah, itu. Nah, jadi kita lanjutkan untuk pemuaian zat gas. Nah, untuk muai zat gas, jika gas dipanaskan maka dapat mengalami pemuaian volume dan dapat juga terjadi pemuaian tekanan. Nah, pada dasarnya gas ini hanya terjadi pemuaian volume, sama dengan zat cair. Ini sama dengan zat cair. Nah, cuman bedanya di gas ini dapat juga terjadi namanya pemuaian tekanan. Nah, dari tekanan ini, nah ini konsepnya. Jika pada proses pemuaian gas terjadi tekanan berubah, volume berubah dan suhu berubah, maka dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, hukum Boyle dan Gay-Lussac itu seperti ini. PV P1 per T1, P2 per T2, dengan keterangan V itu adalah tekanan, V itu volume, T itu suhu. Nah, ini hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, untuk khusus tekan zat. Oke, begitu. Kemudian, nah, kita lanjut untuk perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor atau panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. Nah, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, jika ada gambar seperti ini. Nah, jika panci diisi air kemudian dipanaskan dengan kompor, maka proses konduksi itu di sini. Nah, ini anggap besi, sama-sama besi. Nah, konduksinya ini di sini. Artinya konduksi itu melalui perantaranya. Nah, tanpa perubahan molekul. Konduksi ini tanpa perubahan molekul, tanpa pergerakan molekul. Nah, molekul hanya diam mengantarkan suhu. Nah, sedangkan konveksi ini terjadi di airnya. Nah, airnya di bawah ini kan pasti panas dikenakan api dari kompor. Nah, ini pasti bergerak. Nah, konsep dari kalor itu kan, kalor itu suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, jadi ini pasti akan menuju ke atas, karena di atas itu kan suhunya rendah. Nah, ini molekulnya bergerak. Nah, molekul yang panas bergerak ke atas, sedangkan yang dari atas ini akan tertekan jadi ke bawah. Nah, jadi kelama-lamaan itu molekulnya akan panas semuanya. Nah, ini adalah proses konveksi. Sedangkan radiasi ini, tanpa perantara, dia langsung saja. Nah, begitu radiasi itu prosesnya perpindahan kalor. Nah, secara lebih lengkapnya seperti ini. Untuk konduksi. Nah, peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel disebut konduksi. Jadi tanpa perubahan partikelnya, itu untuk konduksi. Nah, ini persamaannya seperti ini. Nah, jadi ini Q itu kalor, delta T itu suhu. Nah, jadi ini H. H itu jumlah kalor yang berhambat tiap satuan waktu. Nah, tiap satuan waktu H. Nah, atau disebut dengan laju aliran kalor, sama. Jadi persamaannya itu K, koefisien konduksi termal, dikali A, luas penampang batang. Nah, L itu adalah panjang batang. Kemudian delta T itu perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Jadi begini. Nah, jadi persamaan itu. Ini ada koefisiennya, koefisien konduksi termalnya. Nah,
Kemudian, nah kalau ini delta T nya kita menggunakan Kelvin ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Batang logam dengan panjang 2 meter. Ini panjangnya 2 meter. Berarti ini L. Nah, ini L. Memiliki luas penampang 20 derajat Celcius, berarti A-nya. Nah, kita ubah ke meter. 20 derajat Celcius ubah ke meter. Itu naik 2 tangga, tapi pangkat kuadrat menjadi 20 dikali 10 negatif 4 meter kuadrat. Nah, kemudian dan perbedaan suhu kedua ujungnya itu. Nah, ini T-nya. T-nya ini harus ke Kelvin. Jadi 50 ditambah 273. Maka hasilnya itu 3 2. Nah, 312 Kelvin T-nya. Kemudian jika koefisien konduksi termal 0,2 kalori meter sekon derajat Celcius, nah koefisiennya ini 0,2, ini koefisien konduksi termalnya. Tentukan laju aliran kalor, berarti H. Ini ditanya. Sehingga H sama dengan K dikali L, K dikali A per L dikali yang namanya suhu. Nah, sehingga K-nya 0,2, A-nya itu 20 kali 10 negatif 4, per L-nya itu 2, kemudian suhunya 323. Nah, bagi 2 dapat 10. 0,2 kali 10 itu 2 kali 10 negatif 4. Nah, jadi sisa 2 kali 10 negatif 4 dikali 323. Nah, 323 dikali 2 itu dapat 646 kali 10 negatif 4, atau menjadi 0,646. Nah, tuh untukkan laju aliran kalornya. Nah, itu hasilnya. Kemudian kita lanjut untuk yang namanya konveksi. Nah, peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel zat perantaranya disebut dengan aliran kalor secara konveksi. Contohnya tadi itu adalah pada air. Nah, jadi partikelnya ikut bergerak. Nah, jadi kalau kalian memanaskan air atau memasak air, itu lama-kelamaan di saat mendidih itu dia airnya bergerak. Nah, kalau tadi konduksi itu tanpa perpindahan partikel. Jadi alirannya itu misalkan ke besi panci itu tidak mungkin bergerak, dia tidak mungkin bergerak seperti air. Nah, itu namanya konduksi. Kalau zatnya bergerak maka terjadi konveksi. Nah, kemudian persamaannya ini H itu laju perpindahan kalor, H-nya koefisien konveksi termal, kemudian A-nya luas permukaan, kemudian delta T adalah perbedaan suhu menggunakan Kelvin. Nah, ini contoh soalnya. Suatu fluida dengan koefisien konveksi termal ini, berarti ini adalah hanya, nah, memiliki luas penampang aliran 20 cm A. Kita ubah ke jadi meter, jadi 20 kali 10 negatif 4 meter kuadrat. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius. Nah, artinya maka ke dinding lainnya yang bersuhu nih 20 derajat Celcius dan kedua dinding sejajar. Berapakah besar kalor? Perhambatannya berarti berapakah besar kalor yang dihambatkan? Berarti Q-nya. Nah, Q-nya itu berapa? Nah, dari sini ini
nanti berapa besar kalor yang dirapatkannya, berarti ini sama juga dengan H, maksudnya H-nya. Nah, H untuk konveksinya. Nah, di sini suhunya itu kita lihat dari koefisien konveksinya. Koefisien konveksinya ini memiliki 1 derajat Celcius. Artinya ini tidak usah kita ubah ke Kelvin. Nah, karena ini. Nah, sehingga H itu sama dengan H koefisiennya dikali luas penampangnya dikali delta T. Nah, H alfa atau T yang tinggi, T2 kurang T1. Hanya itu 0,01, A-nya itu 20 kali 10 negatif 4 meter. Nah, sesuai dengan ini meter juga. Kemudian T2 nya 100 dikurang 20, maka hasilnya 0,01 dikali 20, jadi 0,2 dikali 10 negatif 4, 0,2 benar. Kemudian 100 kurang 20 itu dikali 80. Nah, 0,2 kali 80 itu dapat 16 dikali 10 negatif 4. Nah, kalau yang dirapatkannya berarti joule per skor. Nah, begitu. Kemudian lanjut. Untuk radiasi. Radiasi merupakan peristiwa perbedaan kalor tanpa zat penentara. Nah, itu disebut dengan radiasi. Nah, persamaannya ini atau di sini sama dengan sama. Nah, kalau yang dipancarkan joule yaitu suhu mutlaknya ini di pangkat 4, emisivitas bahan ini ada tersendiri nanti di soal. Ini ketetapan Boltzmann 5,67 kali 10 negatif 8. Ini wajib dihafal, 5,67 kali 10 negatif 8. Kemudian luas penampangnya, A itu luas penampang. Nah, satuannya ini menggunakan Kelvin untuk suhu. Oke. Kita lanjut untuk contoh soalnya. Nah, sebuah lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas, berarti ini adalah luasnya. Ini luas. Ini A. Dan emisivitasnya ini 0,5. Bila bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1000 Kelvin selama 5 sekon, T-nya, nah ketetapan Boltzmann-nya ini sudah ditulis. Nah, hitunglah jumlahnya. Nah, ini kita supaya kelihatan ini. Hitunglah jumlah energi radiasi yang dipancarkannya. Nah, energi radiasi yang dipancarkannya berarti Q-nya yang kita cari. Nah, jadi kita tahu Q per T itu kan A sama dengan Q per T sama dengan itu emisivitas dikali ketetapan Boltzmann dikali luas penampang dikali delta T-nya. Nah, jadi kita gunakan persamaan ini. Q-nya yang kita cari, T-nya 5 sekon ini, E-nya itu 0,5. Kemudian ketetapan Boltzmann-nya 5,67 dikali 10 negatif 8 dikali luas penampangnya 10 negatif 6, ini negatif 8, maaf. Kemudian suhunya 1000 atau 10 pangkat 3. Ini kan sama dengan 10 pangkat 3 Kelvin. Nah, Q per 5 ini, nah ini kita selesaikan dulu. 10 negatif 6 kali 10 negatif 3 ini, maka hasilnya menjadi 10 negatif 3. Nah, kalau kali pangkatnya ditambah, negatif 6 tambah 3 itu negatif 3. Nah, ini menjadi kali 10 negatif 8 kali 10 negatif 3 jadi 10 negatif maaf, suhunya pangkat 4. Sorry. Nah, jadi ini kita ulang. Lupa saya, maaf. Nah,
ini A-nya 10 negatif 6, ini 10 pangkat 3 pangkat 4. Nah, sehingga hasilnya 0,5 dikali 5,67 dikali 10 negatif 8 dikali 10 negatif 5 dikali, nah 10 pangkat 3 pangkat 4 itu dapat 10, 4 kali 3 12 pangkat 12. Nah, sehingga Q per 5 sama dengan 0,5 dikali 5,67. 0,5 kali 5,67, maka hasilnya itu 2,835. 2,835 dikali ini kan 10 negatif 8 dikali 10 negatif 5, maka hasilnya ini menjadi 10 negatif 13 dikali 10 pangkat 12, maka hasilnya 10 negatif 1. Nah Q, sehingga hasilnya ini bisa juga kita tulis 0,2835. Ini pindah was, awalnya per jadi kali 5, maka hasilnya 0,2835 dikali 5, maka hasilnya 1,4175 joule. Nah, itu hasilnya. Oke. Kemudian, nah itu adalah pembahasan materi tentang suhu dan kalor. Nah, semoga bermanfaat. Nah, berikutnya saya akan membuat video tentang pembahasan beberapa contoh soal tentang suhu dan kalor. Nah, jadi sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Nah, silakan lihat untuk video-video saya tentang materi-materi yang lainnya, tentang materi fisika di channel saya, channel Ayeka. Nah, saya akhiri dengan salam Fisika Mania.